Selamat pagi. Pagi ini saya ada agenda untuk berkunjung ke perkebunan kakao yang ada di PT Brokol, Kalimantan Timur. Saat ini saya sudah dijemput sama tim yang ada di PT Brokol. Kami sudah dijemput pakai unit untuk menuju ke lokasi. Nah, saat ini saya sudah siapan mau menuju ke lokasi. Sekarang sudah sampai di perjalanan, kurang lebih dari tempat office tadi menuju ke lokasi kebun kakao kurang lebih 10 menit. Jadi sambil perjalanan saya bisa melihat lokasi kanan kiri di tempat yang ada pasca tambang di PT Brokol. Tidak terasa 10 menit sudah sampai. Ini sudah menuju ke lokasi kebun kakao yang ada di PT Brokol, Kalimantan Timur. Sudah sampai gerbangnya kebun kakao. Nah, di sini ada pelang kebun kakao OPD G5 pola intergraving kembang mapan blok 56 PT Brokol Seed Binungan luas 6 hektar. Ayo, let's go, kita cek ke dalam. Sampai lokasi kebun, kami ketemu dulu sama pengawas lapangan. Nah, di sini ada si cantik, namanya Ibu Tiwi. Ini pengawas di kebun kakao. Nah, di sini ini Ibu Tiwi punya mitra tani. Ada 4 karyawan yang mengelola baik kebun pisang maupun kakao. Jadi tanaman kakao ini di kanan kirinya ada tanaman pionirnya, tanaman pisang Cavendish. Jadi sebelumnya memang di sini perkebunan pisang Cavendish. Jadi kakao ini memanfaatkan lokasi yang ada, jadi ditanami kakao. Sambil berbincang-bincang kami minta izin untuk ikut praktek terjun di lapangan, baik dari penanaman maupun pengelolaan lahan dan perawatan maupun penyemprotan gulma yang ada di sekitaran tanaman kakao. Nah, kebetulan saat saya ada di lokasi, di situ lagi ada penyulaman tanaman kakao. Nah, kebetulan saya melakukan penyulaman terhadap tanaman kakao yang mati. Bismillah, praktek lapangan yang sesungguhnya. Kami cepat akrab sama orang-orang yang ada di sana. Jadi kayak kebun sendiri. Waktu saya mencangkul lubang untuk tanam kakao, ternyata cangkulnya patah. Ternyata saya dikasih cangkul yang bekas sama Ibu Tiwi, tapi tidak jadi apa, tetap saya tanam, melakukan penanaman yang ada di kebun kakao. Jadi di kebun kakao ini banyak tanaman tumpang sarinya, ada tanaman belimbing, ada tanaman rambutan, ada tanaman pisang Cavendish. Jadi mantap dengan luasan 5-6 hektar tadi.
Setelah selesai melakukan penyulaman, saya diajak sama pengawas lapangannya, Ibu Tiwi, saya diajak-ajak keliling melihat tanaman yang sudah umur 3 tahun yang sudah berbuah. Jadi sambil lihat pisang yang sudah dibungkus ini, jadi kalau dilihat dari pemandangannya sangat luas sekali. Jadi lokasinya bagus. Jadi sambil merawat kako, sambil merawat pisang, dan buah-buahnya juga ada. Nah, ini kita sambil turun ke lapangan. Di perkebunan ini kami dikasih tahu untuk jenis-jenis tanaman kako. Di sini ada hibrida, MCC, apa namanya tadi, dari Sulawesi, Sul, sama MCC. Nah, tanaman di sini yang sudah berbuah, baik hibrida maupun MCC-nya semuanya sudah berbuah. Jadi sudah mulai dipanen, tapi kapasitasnya masih sedikit karena tanamannya nggak seragam semuanya. Nah, di sini saya melihat ada buah yang sudah masak, jadi saya sekalian petik, minta izin untuk melihat dari buahnya, dan diperbolehkan karena sudah mulai dimakan tupai. Dari jenis-jenis pohon tadi ada ikri, ada MCC, ada apa dari Sul 0 berapa tadi, dari Sulawesi, bibit dari Sulawesi, bagus, cocok untuk ditanam di daerah yang panas seperti di Kalimantan. Setelah panen buah, kami diajak ke lokasi nurserynya untuk melihat bibit yang dibesarkan untuk melakukan sulam tanam yang ada di lokasi tersebut. Kita melewati kebun berimbing, jadi sangat rendang sekali, tapi sayangnya belum berbuah kebun berimbingnya. Saya diikuti sama gadis cantiknya Ibu Tiwi yang ada di perkebunan kako. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, ini ada hibrida, MCC, creamy, sama dari Sulawesi. Ada beberapa tanaman yang sudah kena naungan sangat bagus, hijau, karena unsur haranya jadi terlindungi dari panasnya juga, jadi tetap daunnya hijau dibandingkan sama yang terjemur langsung itu langsung kuning. Nah, di sini mau lihat perawatan apa namanya, piringan pokok kako. Jadi sekalian kita mau praktek di lapangan. Nah, di sini saya ketemu pekerjanya yang lagi piringan, makanya saya mencoba untuk melakukan perawatan yang pohon yang semak. Nah, di sini saya melakukan piringan karena lagi dilakukan piringan pohon kako. Saya diketawain sama karyawannya sama pengawasnya, bilangnya fase sekali bukan cangkul. Namanya juga orang lapangan kan pasti pintar semua kan. Nah, habis saya piringi ternyata disuruh bumbun. Makanya setelah saya bumbunkan,
Saat istirahat siang, kami mencoba membelah hasil panen yang tadi pagi diambil, dipetik. Nah, hasilnya agak kehitaman kena ujungnya, tapi dalamnya bagus. Untuk yang keduanya saya ambil, ternyata mengkal. Makanya takut saya dimarahi sama pengawasnya. Itu hasilnya bagus. Setelah istirahat siang, ada agenda penyemprotan hama pada tanaman kako. Saya ikut andil juga dalam penyemprotan tanaman kako, jadi sama kru-kru yang lain saya mengikuti juga untuk hama pada tanaman penggerak ataupun daun. Saya melakukan penyemprotan pada tanaman yang usia 1 bulan, baik dari daunnya, batangnya. Jadi saya melakukan penyemprotan secara menyeluruh, diawasi langsung sama pengawas yang ada di lapangan. Untuk pertumbuhan tanaman kakonya bagus, jadi tinggal perawatan secara kontinu. Sudah selesai untuk penyemprotan hama pada siang ini. Waktunya istirahat karena cuacanya sangat terik sekali. Cukup sekian, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.